Teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini novena Maria Bunda Hati Kudus dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Tarekat MSC yang ke-168 memasuki hari yang keempat. Tema novena hari keempat hari ini adalah Maria, wanita yang siap melayani sesama. Teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, mendengar orang berbicara tentang orang-orang bisu, orang-orang tuli, orang buta, orang-orang yang tertindas, bisa saja membawa kita atau menghantar kita untuk masuk dalam suasana suram, suasana penuh dengan penderitaan. Dan kalau orang-orang semacam itu terbebas dari penderitaan, maka kita mungkin akan merasa kagum, bahkan heran. Hari ini kita mendapat kabar baik tentang sebuah mujizat, suatu keajaiban yang dibuat oleh Yesus, yang menurut perhitungan manusia itu tidak mungkin terjadi, tetapi sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Ada dua orang buta datang kepada Yesus minta pertolongannya, minta kasihan dari Yesus, dan Yesus menantang mereka. Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Dan kemudian Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, terjadilah padamu menurut imanmu. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Mata mereka terbuka. Mereka bisa melihat. Kisah Injil hari ini mau mengatakan kepada kita apa? Bahwa kita manusia butuh untuk percaya. Atau manusia dituntut untuk mengimani Tuhan, mengimani Yesus. Dengan kata lain bahwa syarat sebuah penyembuhan adalah percaya akan kekuasaan Yesus. Orang akan memperoleh rahmat ketika ia beriman, ketika ia percaya dalam iman yang benar akan Allah. Maka pertanyaan untuk kita, apakah iman dan cara hidup kita sudah tepat sesuai ajaran iman yang benar? Ataukah masih sering menyimpang dari jalan yang dikehendaki Tuhan? Di dalam kehidupan sering ada orang yang dikatakan meninggalkan imannya. Sebenarnya dia bukan meninggalkan imannya, tetapi dia belum punya iman. Dengan kata lain bahwa dia belum memiliki iman yang sebenarnya. Karena ketika iman kita sudah mantap, maka mujizat, rahmat, berkat dari Allah akan berhak atas kehidupan kita. Hal yang sama juga ketika kita berdoa dan kita merasa Tuhan tidak menjawab doa kita, maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Kita kembali ke dalam diri kita. Apakah iman kita, cara hidup kita sudah tepat sesuai dengan ajaran iman yang benar, atau kita masih lebih mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan sendiri, dan bukan berdasarkan iman yang benar. Iman dan cara hidup yang tepat, yang benar adalah iman dan cara hidup yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas kehidupan kita dan bukan atas apa yang kita sendiri kehendaki. Iman yang benar adalah iman yang didasarkan atau dipenuhi oleh cinta atau kasih, dan iman yang terbuka untuk menyapa, terbuka untuk melayani saudara-saudara kita, khususnya mereka yang menderita dan yang tertindas. Iman seperti itulah yang telah ditunjukkan oleh Bunda Maria. Tanpa diminta bantuan oleh Elizabeth, ia pergi ke rumah Elizabeth untuk melayaninya. Meskipun harus melewati jalan yang sulit, yang panas, yang berbatu-batu karena harus melewati gunung-gunung batu, ia tetap pergi. Dan semua itu dilakukannya karena kasih yang ada di dalam dirinya.
Dan kasihnya itu kemudian bisa berbuah, bisa menghasilkan buah. Ia bisa melayani Elizabeth, dan itulah juga yang memberikan sukacita bagi dia, tetapi juga mempertemukan putranya Yesus dan Yohanes. Dalam kehidupan sekarang dan nanti, kita seringkali diminta untuk melayani orang lain. Baik kita sebagai imam, sebagai biarawan, sebagai frater, suster, sebagai juga kaum awam yang dipercayakan untuk tugas-tugas dalam gereja, kita diminta untuk melayani orang lain. Dan tentu diharapkan bahwa semuanya itu pelayanan kita berdasar pada kasih. Kalau berdasar pada kasih, maka pelayanan kita, hidup kita itu juga akan berbuah. Semakin kita setia berbuat banyak kebaikan dan kebajikan, maka iman kita akan semakin kuat, semakin kokoh, dan semakin menghasilkan buah. Dan itulah iman yang benar. Iman yang berdasarkan pada kasih untuk melayani orang-orang yang membutuhkan perhatian, membutuhkan pertolongan, bahkan membutuhkan penyembuhan dari kita, kekuatan yang menguatkan dan menghidupkan mereka. Tuhan memberkati kita semua.